Apalagi kalau orang Indonesia tuh gampang banget sebenarnya kan, karena mereka suka ngomong kan, maksudnya misalnya nggak, kalau nggak enak atau ada sesuatu yang nggak nyaman kan pasti ngedumel, pasti ngomel atau apa. Kalau mereka dengan wajah gembira itu kan bisa dilihat, oh berarti orang ini seneng di sini. Gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Budul itu mbak. Jadi inilah strategi perusahaan dalam loyalitas pelanggan, mengurangi biaya pemasaran. Nah itu tadi kan, kalau kita punya banyak pelanggan yang setia, pasti mereka akan membantu kita promosi. Mereka akan melakukan word of mouth dengan sendirinya. Bisa juga tanpa sadar mereka melakukan itu, bisa. Terus bisa menarik pelanggan baru, ya kan? Kan karena kayak tadi misalnya dia promo ke teman-temannya, otomatis temannya tertarik untuk nyoba, kita dapat pelanggan baru. Waktu untuk merespon ancaman pesaing. Jadi kita biasanya nggak terlalu khawatir sama ancaman pesaing kalau kita punya pelanggan yang setia. Terus di sini kajian loyalitas pelanggan itu bisa melalui pendekatan perilaku. Jadi fokus pada tahap purna pembelian dan mengukur loyalitas berdasarkan tingkat pembelian, terus frekuensi dan kemungkinan pembelian lagi. Nah ini loh mas, ini kalau untuk loyalitas sih bukan kepuasan, tapi kan bisa dilihat dari situ. Jadi intensitas dia kembali ke tempat kita atau dia cuma sekali aja, itu kan bisa dilihat dari perilaku konsumen seperti apa. Terus kalau pendekatan attitude itu sikap. Jadi sikap itu kayak suka apa nggak suka sama sesuatu, itu sikap. Jadi menyimpulkan loyalitas pelanggan dari aspek keterlibatan psikologis, favoritisme, dan sense of goodwill pada jasa tertentu. Jadi mereka bisa menerima jasa yang kita berikan atau enggak, bisa dilihat dari situ. Di attitude itu sikap ya. Terus kalau pendekatan terintegrasi itu mengkombinasikan dua variabel untuk menciptakan sendiri konsep loyalitas pelanggan, yaitu tadi dilihat dari attitude-nya sama perilakunya. Kan walaupun misalnya sikapnya oke sama kita, tapi kan belum tentu dia akan kembali lagi ke kita ya kan. Misalnya dia oke sama punya kita, tapi dia menemukan yang lebih dari kita, kan kecenderungan dia untuk balik ke kita kan lebih sedikit. Nah, itu makanya bisa dilihat dari gabungan antara attitude sama perilaku. Nah ini, terus prinsip dalam loyalitas konsumen. Kemitraan yang didasarkan pada etika dan integritas tinggi. Jadi intinya kita juga tidak boleh memanfaatkan konsumen, maksudnya jangan sampai kita istilahnya mempermainkan konsumen. Jadi harus tetap ada etika yang baik ketika kita melakukan bisnis. Terus nilai tambah dalam hubungan kemitraan juga, sama mutual trust, keyakinan mendapatkan kompetensi dan kredibilitas. Jadi kalau kita bisa mendapatkan kepercayaan dari pelanggan itu sangat baik. Kan kalau pelanggan sudah percaya sama kita, otomatis kan dia dengan sendirinya dia akan datang ke kita. Kita nggak perlu khawatir kok. Jadi trust itu sangat penting. Istilahnya ya sama kalau mbak sama pasangannya mbak atau mas sama pasangannya mas, kan apa yang harus ada? Percaya kan? Kalau nggak percaya, mana mau? Ya nggak, suami istri kan harus saling percaya. Ini sama, jadi kayak perusahaan sama pelanggan itu harus sering percaya. Kalau sampai pelanggan nggak percaya sama kita, ya sudah, dadah bye-bye. Jangan harap mereka mau kembali ke kita. Terus kerjasama yang mutual antara perusahaan, supplier, dan konsumen dalam menghasilkan kualitas yang diharapkan. Jadi semua pihak itu bisa membantu proses penyampaian jasa.
Terus tanggap terhadap antusiasme konsumen tentang apa yang dianggap penting. Kan dari tadi sudah kita bahas bahwa konsumen adalah raja. Jadi apa yang mereka inginkan itu penting untuk kita ketahui dan kita pelajari. Pokoknya jangan sampai kita mengabaikan yang namanya konsumen. Terus memfokuskan diri terhadap hal kecil yang memberi kepuasan konsumen, itu jelas. Misalnya kita memberikan perhatian terhadap masing-masing individu, maksudnya kan kayak kalau di salon kan nggak mungkin kita pukul rata semua gundul. Mana ada salon yang hanya menerima potong gundul. Pernah tahu nggak? Kan pasti kan disesuaikan kan masing-masing pelanggan maunya apa. Masa semuanya dikeriting kan ya nggak mungkin. Tiap orang kan beda-beda. Jadi terhadap hal-hal kecil tersebut kalau kita perhatian sama konsumen itu akan meningkatkan kepuasan konsumen sama loyalitas konsumen. Terus kedekatan perusahaan dengan konsumen itu juga yang sering istilahnya apalagi melalui karyawan itu sangat penting. Jadi misalnya karyawan berkomunikasi sama pelanggan yang motong Mas Oke sih boleh itu khusus hanya terima gondol, nggak mau gondol jangan kesini. Berarti salonnya bisa buka di mana? Deket akademi, sekolah-sekolah abri itu pasti laris. Dan karena mereka kan harus potongannya kan harus potongan cepat, hampir gundul. Tapi kalau kalau apa namanya salonnya bukanya di mana misalnya di deket misalnya kawasan tempatnya artis-artis kayaknya nggak bakalan ada yang mau. Ya tapi itu spesifik banget loh mbak, saya gundul kan nggak semua orang mau gundul. Terus saya lanjutkan ya. Terus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, itu jelas. Mengantisipasi kebutuhan dan harapan konsumen di masa mendatang. Nah, jadi selain kita melayani konsumen pada saat ini, kita juga harus berpikiran ke depan. Kira-kira apa yang mereka butuhkan di masa yang akan datang. Jadi kita bisa mengeluarkan produk baru yang oke. Nah, ini 5 dimensi perilaku konsumen. Kesetiaan pada perusahaan. Setia itu berarti loyalty ya. Terus keinginan untuk mengganti atau beralih produk, maksudnya switch, pindah ke misalnya ke pesaing lah. Dia pindah ke pesaing, memilih untuk beli di pesaing itu berarti switch. Ada yang namanya switching cost. Switching cost itu maksudnya biaya yang kita keluarkan ketika kita berpindah ke perusahaan lain. Misalnya kita biasanya setia sama salon A, tapi nggak tahu kenapa kita pengen ke salon B. Nah, maksudnya biaya ini misalnya nggak switching cost ini nggak hanya benar-benar uang yang dikeluarkan ya. Misalnya dia milih ke salon B, walaupun harganya lebih murah misalnya dibandingkan salon A, tapi ternyata potongannya nggak sebagus salon A. Nah, itu juga termasuk switching cost. Jadi biaya yang dikeluarkan ketika dia berpindah ke perusahaan lain. Itu beralih produk itu switching cost biaya yang jadi seperti itu kan nggak tentu misalnya harga lebih murah tapi kualitasnya lebih oke kan nggak tentu, bisa juga seperti itu bisa, tapi kan tergantung nggak. Terus habis itu kemauan untuk membayar lebih harga produk, pay more. Jadi kalau misalnya kita bisa mendapatkan sesuatu yang sangat oke, kita konsumen itu cenderung dia mau membayar harga yang lebih tinggi. Itu. Terus respon lingkungan eksternal kepada penyelesaian masalah sama respon lingkungan internal kepada penyelesaian masalah.
data eksternal sama internal.